Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Selamat sore. Kali ini kita ada di Tangerang Riverside. Ini dia, kita ada di Tangerang Riverside ya, Tribuners. Di mana di acara ini, seperti yang kita tahu, akan diadakan salah satu festival pariwisata yang masuk dalam kalender nasional Tribuners, yaitu Festival Salo Karajaya. Nah, saat ini Tribuners, kita sedang melihat persiapan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait untuk memeriahkan acara Festival Salo Karajaya ini. Festival Salo Karajaya ini, Tribuners, adalah salah satu festival nasional yang didukung oleh Menteri Pariwisata, Tribuners. Nah, ini coba kita lihat aktivitas-aktivitas di dalam persiapan Festival Salo Karajaya ini, Tribuners. Ya, ini dia. Kalau kita lihat sudah ada berbagai macam tenan di sini yang berdiri, walaupun belum ada isinya ya, Tribuners. Tapi ya tentu saja ini akan terisi penuh. Nah, ini dia, Tribuners, suasana persiapan dari Festival Salo Karajaya. Nah, ini sudah banyak tenan yang berdiri dan akan terisi penuh pada hari H, ya, Tribuners. Ya. Jadi kurang lebih ada 30 tenan yang akan menjajakan barang, makanan, kuliner, dan juga jasa, Tribuners. Nah, ini dia juga persiapan di Festival Salo Karajaya ini. Selain itu, Tribuners, di Festival Salo Karajaya tahun ini itu ada yang berbeda atau ada yang diperbarui dari festival sebelumnya. Karena festival ini bergengsi bagi daerah-daerah. Nah, tidak semua daerah-daerah dapat mendapatkan jadwal atau masuk dalam jadwal kontes festival pariwisata. Nah, ini, Tribuners, salah satu yang membuat Festival Salo Karajaya ini masuk dalam daftar jadwal pariwisata nasional ya, acara ya, kegiatannya ya. Nah, ini karena memang Festival Salo Karajaya ini cukup meriah ya dilakukan seperti itu, Tribuners. Ini persiapan di sebelum hari H atau besok. Nah, Festival Salo Karajaya ini, Tribuners, diagendakan mulai tanggal 27 September sampai 1 Oktober, Tribuners. Ini ada panggung di sini dan juga ada panggung di sebelah sana, Tribuners. Nah, ini panggungnya di atas air ya, di atas Sungai Salo Karajaya ini, Tribuners. Nah, di dalam festival ini nantinya ada berbagai macam kegiatan, perlombaan, dan penampilan dari masyarakat ya. Misalkan salah satunya misalkan perlombaan perahu hias, perahu balap, Tribuners, dan juga ada lomba-lomba yang unik-unik seperti tangkap bebek dan lainnya. Itu semua dipersiapkan untuk memeriahkan. Selain itu, yang paling membuat Festival Salo Karajaya tahun ini berbeda daripada tahun sebelumnya adalah adanya atraksi nantinya ya. Istilahnya tadi kalau kita wawancara itu ada atraksi water projection apa begitu. Nah, itu pokoknya ya, Tribuners. Kira-kira itu yang akan ditampilkan sebagai salah satu terobosan baru dalam kegiatan Festival Salo Karajaya ini. Ya, saya informasikan juga, Tribuners, bahwa Kota Parepare sudah ke-9 kalinya mengadakan kegiatan festival ini, dan di tiap tahunnya selalu menghadirkan kegiatan atau penampilan-penampilan yang unik-unik, Tribuners. Tentunya sangat ditunggu-tunggu ya oleh masyarakat Kota Parepare, penampilan yang ada atau hiburan yang akan disajikan oleh festival ini, Tribuners.
Nah, kita lihat ya, sudah ada beberapa ini perahu-perahu yang dihias ya. Nah, ini contohnya, tapi black light karena kita menghadap ke sana ya. Ini ada di sana juga sudah ada salah satu perahu yang dihias ya, diberikan apa begitu. Jadi memang ini Salokarajaya ini atau Festival Salokarajaya ini memang cukup menarik perhatian karena masuk di dalam kalender kegiatan nasional dari Kementerian Pariwisata. Nah, Tribuners, ini adalah saat ini kita lagi mau melihat-lihat persiapan festival yang akan dibuka besok. Nah, informasinya juga ada perwakilan dari dari Kementerian Pariwisata yang akan hadir sebanyak 6 orang, serta juga ada perwakilan dari provinsi Tribuners. Nah, tentu ini akan lebih menyemarakkan lagi kegiatan festival Salokarajaya ini. Nah, kalau kita lihat dari persiapannya ini memang cukup bagus ya, dalam artian memang ada hal yang ingin ditampilkan dan dipersiapkan dengan matang ya. Seperti yang kita lihat panggung di tengah laut ini Tribuners ya, sedang dipersiapkan karena nantinya di panggung ini akan ini ya Tribuners, di sini panggung utama. Nah, ini juga di sini sudah ada panggung kedua atau untuk persiapan jika hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Ini ada panggung kedua Tribuners. Ya. Jadi kalau kita lihat juga tenan-tenan sudah banyak terisi. Tadi juga kita sempat mau wawancara Kadis Porapar, Pak Hamka itu dia mengatakan kalau ada sekitaran 30 tenan yang sudah terkonfirmasi akan meramaikan acara Festival Salokarajaya ini. Selain itu pun masih ada yang meminta atau UMKM yang meminta agar mendapatkan jatah di tenan kegiatan Salokarajaya ini. Kita tahu acaranya berlangsung selama 5 hari, 27, 28, 29, 30 dan tanggal 1. Jadi memang tentunya ini akan menarik antusias masyarakat, akan menarik banyak wisatawan lokal maupun luar negeri ya. Jadi memang saat ini festival ini salah satu juga program Kementerian Pariwisata, di mana untuk menggenjot pariwisata yang ada di daerah-daerah. Nah, ini Tribuners, kita besok dilakukan pembukaan yang pembukaannya dilakukan malam Tribuners ya, dan persiapan sudah mencapai 85%. Tentunya memang persiapan perlu dimatangkan memang ya, karena ini bukan bukan acara biasa ya, ini acara yang cukup bergengsi untuk daerah-daerah Tribuners. Ini acara yang bergengsi ya, Salokarajaya ini. Nanti Tribuners dari pelaksanaan kegiatan ini akan dinilai lagi oleh perwakilan dari Kementerian Pariwisata, apakah tahun depan Festival Salokarajaya ini akan mendapat jadwal lagi atau masuk di dalam kalender Kementerian Pariwisata. Nah, untuk masuk ke kalender Kementerian Pariwisata itu melalui juga beberapa tahap penyeleksian. Jadi tidak semua festival atau kegiatan itu mendapatkan atau masuk di dalam kalender Kementerian Pariwisata. Tidak semua kegiatan daerah atau kabupaten ya, tidak semua. Jadi memang jika daerah tersebut, salah satunya misalkan Kota Parepare masuk di dalam kalender, maka dia tergolong kegiatan yang disupport langsung oleh Kementerian Pariwisata. Jadi memang ini acara yang cukup bergengsi dan tentunya pemerintah Kota Parepare ingin memperlihatkan apa-apa
unjuk gigi juga di sini. So, salah satu ajang unjuk gigi ya Tribuners. Ini memang persiapan yang dilakukan dari pemerintah Kota Parepare, dalam hal ini dinas Disporapar matang. Dan saat ini kalau kita lihat Tribunersnya memang masih sibuk semua bekerja, dan kita lihat tenan-tenan sampai di sebelah sana ya, dari sebelah sana. Nah, ini cukup panjang dan memang tentunya keberadaan tenan-tenan ini akan menambah daya mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Ya, mungkin cukup itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.